Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, seorang pengendara motor terjun ke jurang sedalam 50 meter di Sungai Sampean Bar Situbondo, Jawa Timur. Evakuasi korban berlangsung dramatis karena lokasi jurang terjal. Menggunakan tanduk kayu, seorang pemuda pengendara motor roda 3 dievakuasi dari jurang sedalam 50 meter di Sungai Sampean Situbondo, Jawa Timur. Korban terjun bebas usai motor yang dikendarainya hilang kendali. Evakuasi korban terhambat karena medan yang terjal dengan kemiringan 90 derajat. Motor korban ringsek menghantam batu pinggir sungai. Diduga pria 28 tahun ini kurang berkonsentrasi saat berkendara. Saya noleh ke bawah, ternyata di bawah ada motor. Itu dari mana? Arah mana? Dan kemungkinan dari arah sana, soalnya motornya nggak ke barat. Korban itu buru pingsan, makanya saya lompat karena saya lihat di bawah itu airnya besar. Untuk peralatan, yang pertama kami butuh tandu. Tim butuh tandu, sementara tandu tidak segera datang sehingga kami menggunakan tandu darurat dengan menggunakan tangga. Kondisinya curam atau gimana? Kondisi sangat curam. Kondisi curam dengan 90 derajat kemiringan. Korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad melaporkan. Diduga sopir mengantuk, truk menabrak rumah di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Suami istri penghuni rumah terluka parah sementara bayinya berusia 6 bulan selamat. Usai menabrak, sopir dan kernet truk kabur. Warga Ula Kerbau Talang Raja Ogan Ilir, Sumatera Selatan dikejutkan dengan kondisi truk yang menabrak sebuah rumah. Kerasnya benturan membuat rumah hancur. Akibat kejadian ini, sang penghuni rumah pasangan suami istri Paulus Susanto dan Anis Marcella terluka dan dievakuasi ke rumah sakit. Sementara anak balitanya berumur 6 bulan selamat. Peristiwa pada pagi hari berawal saat truk melaju dari Lampung menuju Palembang. Diduga sopir mengantuk hingga menabrak rumah korban. Usai kejadian, sopir dan kernetnya kabur. Dapat info itu kan jam 5:30. Tapi pas sudah terjadi. Kondisi sopir, Pak? Kabarnya berlari. Kondisi yang milik rumah ini, Pak? Isinya, Pak, selamat? Isinya selamat, tapi luka-luka. Polisi kini memburu sopir dan kernet. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi melaporkan. Pemirsa, ibu rumah tangga yang tewas di kamar kos di Durensawit, Jakarta Timur ternyata dibunuh suaminya. Korban dibunuh usai berhubungan intim dengan pelaku. Pelaku sakit hati, korban mendatangi rumah suaminya karena akan menikah lagi. Warsa ditangkap polisi saat tiba di rumah kosnya Jalan Pondok Kelapa Selatan, Durensawit, Jakarta Timur. Sebelumnya Senti, istri Warsa, ditemukan adiknya tewas dengan luka lebam di wajah. Sementara Warsa sedang bekerja. Hasil penyelidikan polisi, Senti dibunuh Warsa suaminya. Maka dipanggil oleh adik korban, memang pura-pura menangis, tetapi setelah ditangkap dan dioperasi, ternyata yang bersangkutan yang melakukan pembunuhan. Untuk sementara, motif yang kami dapat berdasarkan keterangan pengakuan daripada pihak tersangka atau suaminya W itu, bahwa yang bersangkutan sakit hati atau tersinggung karena korban minta izin untuk menikah kembali. Sebelumnya, Senti datang ke Jakarta dari Kendal bersama anak dan adiknya untuk meminta cerai. Senti dan Warsa sempat melakukan hubungan intim sebelum dianiaya hingga tewas. Pagi hari, Warsa menitipkan anaknya ke rumah kerabatnya. Wanita berusia 28 tahun ini tewas di tempat tidur terbungkus kain sarung. Warsa selama ini tinggal sendiri di Jakarta dan bekerja di sebuah salon. Sosialisasi dengan warga sendiri Bagaimana? gimana? Biasa aja. Biasa aja, nggak ada yang aneh-aneh gitu, maksudnya nggak ada yang... Ya kan istri sendiri, itu baru kesini istrinya. Oh gitu. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara dengan barang bukti, pakaian korban, bantal, serta spray. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Seorang ibu dan anaknya ditemukan tewas di dalam rumahnya yang terkunci di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Saat ditemukan sang suami, tubuh korban membiru dan keluar busa dari mulutnya. Garis polisi terpasang saat polisi melakukan olah TKP, menyelidiki tewasnya Ibu Yusro 52 tahun dan Deta anaknya berusia 25 tahun di rumahnya di perumahan Geria Mesat Sejahtera, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Jasad ibu dan anak ini pertama kali ditemukan oleh Masrin, suaminya sepulang bekerja. Masrin curiga rumahnya terkunci. Setelah dipanggil tak ada yang membuka pintu. Saat masuk melalui pintu belakang, Marsin mendapati anaknya tewas di dapur dalam kondisi terlungkup. Sementara istrinya tewas di ruang tamu. Kedua korban tewas dengan tubuh membiru dan mengeluarkan busa dari mulut. Saat olah TKP didapati sejumlah minuman kemasan di meja dapur yang diduga usai dikonsumsi korban. Selain tugas kita melakukan tindakan kepolisian, kami juga ya dari jajaran hakim mengucapkan belasungkawa itu dulu ya. Penyebab lainnya belum diketahui ya? Belum. Sudah selesai loh mas dari letak. Dia tuh biasa kan kapal motor lah tinggal itu buka pintu. Ini nunggu nerobos ke belakang. Tinggal aja di jam ya. Barang bukti minuman kemasan dibawa ke laboratorium untuk diselidiki polisi. Kedua jenazah korban dievakuasi ke RSUD Dr. Sobirin. Karena keluarga menolak diotopsi, jenazah akan diserahkan kepada keluarga untuk disemayamkan. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, iNews melaporkan. 3 remaja putri menjadi korban jambret yang dilakukan pengendara motor. Aksi pelaku menodongkan senjata tajam terekam CCTV. Pakai golok. Menggunakan senjata tajam, 3 pria yang berboncengan motor menjamret tas milik 3 remaja putri di halaman Masjid di Alam, Barajo, Jambi. Seorang korban berusaha menyelamatkan diri dari sabetan senjata tajam. Pelaku kabur membawa 3 HP, dompet, uang, serta barang-barang berharga milik korban. Saat kejadian, lokasi sedang diguyur hujan. Aksi pelaku viral di media sosial. 3 orang pemuda, 1 motor, menghampiri ibu itu. Sekalian mengambil tas ibu itu. Di dalam tas itu menurut ceritanya ada isi dompet, HP, dompet, uang, tidak tahu juga lah berapa uang di dalam itu kan. Jadi si pelaku itu nampaknya bawa celurit. Berapa orang pelaku itu? Pelaku jambret diselidiki polisi. Dari kota Jambi, Adrianus Susandra melaporkan. Demi konten berujung maut, seorang remaja SMP di Brebes, Jawa Tengah nekat terjun dari jembatan rel kereta api ke Sungai Cisanggarung. Korban yang tak bisa berenang hilang terbawa arus sungai. Video viral konten berujung maut, 4 pelajar SMP nekat terjun bebas dari atas jembatan rel kereta api ke Sungai Cisanggarung di Desa Losari Kidul, Losari, Jawa Barat. Salah satu remaja berusia 13 tahun ini hilang usai terjun bebas ke sungai. Tak bisa berenang, korban hanyut terbawa arus. 1 hari upaya pencarian korban belum ditemukan. Memang mungkin maksud tujuannya anak-anak itu bermain ya, mau buat video konten ngeprank sesuai dengan yang lagi viral-viral itu seperti di Jawa Timur dan sebagainya. Namun demikian ternyata korban ini ada salah satu yang kemudian belum cukup untuk bisa berenang. Polisi membawa 3 teman korban yang juga terekam video untuk dimintai keterangan. Dari kejadian ini diingatkan agar orang tua mengawasi anak saat bermain dan lingkungan pergaulan anak. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Pemirsa, video perkelahian 2 remaja di sekitar stadion viral di media sosial. Seorang ibu yang melerai nyaris menjadi korban. Disaksikan puluhan pelajar, 2 remaja berkelahi di sekitar Stadion Sanaman Mantike, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Menggunakan tangan kosong, keduanya saling serang.
Pada video yang viral ini, keduanya segera berhenti setelah seorang ibu yang emosi memisahkannya. Awalnya para pelajar datang ke lokasi usai pulang sekolah. Tak lama kemudian keduanya langsung berkelahi. Petugas yang mendapat laporan mendatangi lokasi dan memeriksa sejumlah saksi. Ada temannya bilang, nih jangan ada yang menghalat lah aja. Ini duel berkelahinya ya kayak itu. Cuman ulun ngerasa kada enak, ya ulun datangi langsung ulun. Dilihat dari video itu, penyelidikan polisi apakah memang itu duel antar pelajar? Belum tahu, belum bisa kita sampaikan karena kita harus menunggu laporan yang masuk di pos. Kasusnya dalam penyelidikan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata melaporkan. Dokter Gita yang menyuntikkan vaksin kosong kepada seorang siswa SD di Medan, Sumatera Utara diperiksa polisi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Bantuannya 80 generasi.